Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Teman-teman Akademi bersama yang ada di Telegram ataupun ada di YouTube. Oke, di sini malam hari ini saya akan analisa requestan dari teman-temannya yang ada di Telegram terkait request analisa teknikal. Tapi sebelum itu saya akan sedikit overview dulu terkait market Day One 2026 kemarin ya, pembukaan 2026. Ini market sangat kencang sekali pas hari Jumat kemarin, ada kenaikan 1,17%, didorong oleh perusahaan-perusahaan yang lumayan besar ya value transaksinya ataupun capital marketnya. Itu di sini ada Bumi, ada Humi, ada Dewa, ada Bull, Inet, Mina, BKSL, RSCO, CDIA, dan LIP. Di dalam list trending ini yang kemarin ini masih ada beberapa emiten yang akan terus melanjutkan kenaikannya, didukung dengan sentimen jangka panjang dari emiten-emiten yang ada di sini. Apakah aja itu emitennya? Nanti saya akan spill di akhir ya. Oke, kita langsung saja ke request analisa. Di sini saya akan membagi dua ya. Yang di requestan kan ada 10 di Telegram itu, dari mulai aman sampai ke wifi. Mungkin di video pertama ini saya akan mulai dari aman, BIF, BKSL, Bull, dan Bumi. Jadi 55 ya. Nanti dari CSMI sampai ke wifi-nya itu di video kedua, biar videonya nggak terlalu panjang. Oke, mulai dari aman dulu. Di sini kita lihat aman nggak ada pergerakan yang signifikan ya. Dia masih di area sideways-nya. Ini sesuai dengan garis MA-nya. Yap, di sini. Dan di upper bands-nya di 217 atau 216. Ketika aman ini ngebreak di area 216, maka dia bisa saja melanjutkan kenaikannya. Tapi menurut saya di aman ini dia akan sideways dulu. Kenapa? Karena pertama MACD dia mau dead cross dulu, mau turun dulu. Terus transaksi atau value transaksi atau volume di sini masih kurang menarik ya. Ada spek-spek doang. Indikasinya gimana? Kita bisa cicil di aman ini kalau kalau tertarik ke aman. Kita bisa cicil sebentar, mana ini tuh? Kotak. Oh, ini ada tanggal. Di area-area sini aja. Di area 193 sampai 177 176. Itu enak buat cicil jangka panjang. Itu ya secara teknikalnya. Dia overall sih ini sedang uptrend ya, kita lihat dari sini. Sorry bengkok. Nah, dia sedang uptrend ya. Jadi menarik buat jangka panjang. Tapi kapan masuknya nanti tunggu konfirmasi aja ketika kita ngebreak. Ketika dia ngebreak 193, tunggu saja di 177-an. Biar kita cicil-cicil di sini kalau mau ke aman. Oke, itu secara teknikal ya. Kita lihat dari broker summary-nya. Oke. Di broker summary-nya ini di kemarin tanggal 2 Januari ini ada melakukan distribusi itu Excel sama XI ajaib ya yang ditampung oleh GR dan BK. GR itu Panin Sekuritas dan BK itu ada JP Morgan. Ini yang transaksi terakhir. Kita lihat dari 1 Desember. Oke. GR ada barang yang cukup banyak ya, 1,7 juta lot 1,7 M, sorry, valuasi ini 1,7 M dengan lotnya 92,1 ribu dengan average 190. Nah, ini average GR kan lumayan dekat nih dengan harga sekarang. Bisa itu jadiin acuan untuk kita cicil-cicil di aman. Naiknya kapan ya? Itu hanya market maker yang tahu. Tuh ya, untuk aman ya, ini area-area pentingnya ditandai. Oke, kita lanjut di BIF.
Di sini ada estetika tata tiara terbuka. Estetika tata tiara terbuka. Oke, di sini saya sudah mapping tadi di BIF di perdagangan terakhir pas hari Jumat ada kenaikan 2,63% dengan valuasi transaksi 12,91 miliar. Rata-rata di sini trade booknya kalau lihat dari chart trade booknya ini spek sell ya, kebanyakan yang sell. Siapa aja di sini? Oke, ada CC Excel dan ditampung oleh SQ dan AO. Itu broker summary-nya. Saya lihat broker summary dari 1 bulan di Desember. Oke, kebanyakan Excel ya dengan average 519. Oke, kita nggak bisa dari satu analisa saja, kita geser ke teknikalnya. Oke, secara teknikal di BIF ini menurut saya menarik ya buat swing pendek. Soalnya apa? Di sini kita lihat sendiri MACD akan ada persilangan golden cross, itu mengindikasikan atau menandakan bahwa saham itu akan uptrend atau akan bullish. Namun volumenya ini masih kurang menarik menurut saya, dan RSI-nya itu lebih condong ke oversold bukan ke netral yang ke atas dan overbought itu. Jadi di mana area-area pentingnya? Kita bisa cicil-cicil BIF ini di area-area sini. Tunggu saja. Ini buat swing pendek ataupun biasanya di BIF ini ada spek-spek yang lumayan tinggi terus dibanting lagi kayak ini nih tanggal berapa 13 November ada spek buy yang cukup lumayan tapi langsung diguyur lagi di 14-nya. Itu biasanya kalau di BIF seperti itu. Jadi kita harus tahu karakter-karakter market maker tiap emiten itu berbeda, seperti apa mereka cara memaintain dan apa ya bahasanya bukan mempermainkan ya, cara ya mengatur harga dari emiten yang mereka pegang itu. Untuk di BIF ini area-area pentingnya. Kalau mau buat swing pendek di area 448 sampai 400. Ya kalau dilihat dari risk and reward-nya atau trading plan-nya, kalaupun masuk di 444 nih, target ke sini nih 600 balik lagi. SL paling maksimal di sini 9% 400, atau tunggu aja di area 430 atau 432 lah biar risk-nya nggak terlalu besar. Segini soalnya ini buat swing ya, jadi risk-nya agak besar. Nah gini untuk di BIF ini area-area pentingnya lah, kalian bisa akumulasi di area-area sini 448 sampai 400 itu. Kalau udah jebol dari 400 mending skip aja dulu, tapi untuk jangka pendek BIF ini menarik. Oke, lanjut BKSL. Oke, BKSL ini udah saya mapping juga. Dia mantul di area entry-nya di sini. Kemarin saya ini udah mau selesai sebenarnya video ini, tapi gak ada suaranya. Harusnya kemarin tuh bisa entry kita tuh di BKSL. Saya udah entry duluan, sorry. Oke, BKSL dilihat dari teknikalnya ini sangat-sangat menarik. Karena apa? MACD menunjukkan akan adanya golden cross. RSI ini netral menuju overbought. Lihat ini ada mau nusuk ke atas. Itu menandakan dia sedang mau uptrend. Ketika dia tembus di area 152, ini area MA-nya. Area MA20 ya. Itu di area MA20, ketika dia tembus di area itu 152, maka dia akan terus naik ke resist berikutnya gitu. Untuk di BKSL ini, apakah BKSL ini menarik buat besok scalping? Menarik banget untuk BKSL ini.
terlihat dari MACD, RSI, dan volumenya juga ya walaupun sedikit tapi teknikalnya itu baik, bagus. Candlenya juga dia membentuk Marubozu yang sangat kuat. Itu ya secara teknikalnya. Kita lihat secara belakang summary-nya. Oke, BKSL Braker Summary. Oke, tanggal 2 Januari ada AK dan if yang melakukan distribusi lumayan banyak ya, valuasinya sampai 19,1 miliar, lumayan banyak. Tapi kita nggak bisa dilihat Braker Summary itu hanya 1 hari, minimal ya 2 minggu atau 1 bulan. Tapi dilihat dari volumenya juga. Kalau volumenya ada spek bagus di 3 bulan yang lalu ya dilihat aja itu siapa yang melakukan volume itu. Nah, Desember kita lihat kebanyakan Excel ya di 158. Ini Excel yang nyangkut ya, Excel CCLG. Tapi walaupun begitu broker summary-nya big distribusi, secara teknikalnya bagus, menurut saya ini bisa melakukan reversal on bearish trend dari area sini. Dia bakal melakukan reversal. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu untuk di BKSL. Kalau mau masuk besok gimana trading plan-nya? Ya gini aja. Contoh nih besok dia gap up ke 150 HK aja. Kalau udah 150 nih, just target kemana? Jangan jauh-jauh. Kalau scalping 5% aja ke sini nih, area sini balik lagi 6% lah. Resiko di 3%. Ini sangat-sangat oke buat besok di BKSL. Tuh ya, kelihatan nggak? Tuh. Oke. Disclaimer on ya, Dior dianalisa lagi, jangan jadikan analisa ini sebagai patokan teman-teman buat entry. Nah, untuk BKSL, oke lanjut ke bull. Oke, untuk di bull di hari perdagangan terakhir Jumat kemarin dia ada kenaikan yang cukup signifikan ya di 20,4%, hampir arah, bahkan udah arah belum? Oh belum ya, belum ke arah ya, high-nya di 510. Di bull ini menurut saya ini kalau memanfaatkan volatilitasnya, memanfaatkan volumenya doang, ini menarik tapi sudah high risk, jadi harus main cepat di sini. Dia punya support terdekat di area 171 172 di area sini. Kalau besok mau masuk ya jangan turun lebih ke 472 gitu aja untuk di bull. Dari volumenya apakah menarik? Menarik dari volumenya. Ini ada spek buy yang menarik, tapi dari RSI-nya ini udah overbought yang menandakan bahwa udah area jenuh beli. Ketika udah area jenuh beli di RSI ini, otomatis akan ada penurunan dulu sebelum dia melanjutkan penaikannya. Itu untuk di bull. Ini area-area pentingnya, support terdekatnya di 472, support kedua di 410, dan yang terakhir di 298. Ketika dia terjun ke 298 ya udah, itu udah beda tren lagi, udah jadi downtrend. Itu ya untuk di bull. Oke, kita lihat siapa yang melakukan transaksi sebesar ini sampai membuat bull ini naik signifikan ya. Oke, ada AKB. Sepertinya akan menarik nih komposisi broker summary 1 hari Jumat kemarin. Ini broker-broker yang menarik, AKBK, JP, ini menarik. Biasanya broker-broker ketiga ini mereka itu mainnya itu slow ya, nggak kayak MG.
itu mainnya kasar. Ketika MG masuk di kiri itu pasti besok atau 1 minggu kurang lah akan ada bantingan. Oke, di bull di 1 bulannya masih big distribusi dengan Excel dan YP memegang banyak barang di bull ini dengan average 249 dan YP-nya 388. Kalau untuk short term atau untuk apa namanya, kalau untuk scalpingan di bull ini menarik. Soalnya 3 broker ini dia berani HK ya, average-nya lumayan tinggi juga untuk untuk memanfaatkan volume transaksinya aja ngambil 2-3% sih bisa. Kalau trading plan seperti apa? Seperti ini. Masuk di 500 aja kalau jemput ya, semoga kejemput. Masuk di 500. SL di 472. Potensi dia bakal ke 600. Ini buat seminggu. Kalau buat besok ya jangan jauh-jauh, ke sini aja 550 ya. Disclaimer on dan Dior. Dan jadikan analisa saya ini sebagai patokan utama untuk entry ya teman-teman. Ini resiko 5% dan profit 10%, 1:2 ya untuk scalping. Oke, itu untuk di bull. Dari teknikalnya memang sudah high risk, tapi kalau kita lihat secara volume transaksi untuk Senin besok itu akan menarik. Lihat aja nanti di EP-nya, kalau dia udah kelihatan EP-nya itu bagus, hijau, udah mau gap up, kita tunggu dulu turun dia ke area 500-an. Biasanya 5 menit setelah opening itu turun ke 500-an. Entry SL di 472 dan udah sesuai dengan trading plan. Itu untuk di bull. Oke, next untuk bumi. Oke, bumi ini beberapa kali banyak sekali di request ya terkait analisanya. Ini bekas analisa yang kemarin-kemarin udah gak berlaku soalnya dia udah ngebreak semua resist. Nah, kita lihat lagi dia di mana. Oke, potensi terdekat bakal ke upper bands 440. Resist terdekat untuk support terdekatnya di 27 380, sorry. Ini untuk support terdekat. Oke. Dari teknikalnya kita lihat untuk bumi ini dia ini sudah sangat high risk ya menurut saya, tapi kalau memang benar bumi ini mau masuk ke MSCI seharusnya dia masih bisa terus gap up lagi sampai minimalnya ke resist terdekat di tahun 2000 berapa, 2017 atau 2018 itu. Bentar saya lihatin, saya besarin dulu biar jelas. Nah ini nih, minimal dia sampai ke 500 di resist terdekat di Februari 2017. Minimal dia tembus ke 500 kalau mau benar mau MSCI. Kita tandain. Nah, ke sini. Target terdekatnya ya. Kalau setelah 500 akan kemana? Ya dia mungkin bisa terbang lagi ke area sini dulu, ke 750 sampai mungkin ke ATH. Tapi ini menurut saya sih terlalu jauh ya kalau dia mau ke ATH lagi di tahun 2008. Kita lihat ATH-nya itu di area 8.000-an kalau nggak salah di sini nih. Sampai 9.000 enggak, 8.600 lah di tahun 2008.
Setelah TH dia guyur sempat mati beberapa puluh tahun, berapa belas tahun, dan digoreng lagi. Itu untuk bumi ya, target terdekatnya itu di resist terdekat di tahun 2017 dia di 500. Itu untuk bumi. Yang enak buat bumi itu jangan di HK sekarang ini ya, nunggu dia koreksi dulu. Ini pasti akan ada koreksi, gak mungkin market itu terus naik. Soalnya kalau market terus naik, BI nggak suka, nanti bakal ada UMA bahkan suspend. Ya market maker sudah pintar lah mereka untuk memanajemen dan menghindari hal tersebut. Oke, di hari Jumat kemarin bumi itu ada 14%, 14,75% kenaikan dengan polisi transaksi 4,72 triliun. Nggak aneh kalau di bumi dengan transaksi sebesar ini. Soalnya memang bid overnya banyak gitu, liquid ya, besar itu. Oke, dari broker summary ini ada AK, BK, MG ya. Dia berani, AK ini berani AK di average tinggi di 402 dan BK juga sama dengan polisi transaksi yang cukup besar ya, 659 M dan BK-nya 243 M. Lumayan signifikan, ini bisa saja dia gap up di openingnya ke area 440 atau area 430. Kalau besok mau scalping di sini ya gini aja, semoga aja kejemputnya di 420 ke resist terdekat dulu di 440, resikonya SL-nya di 3%. Oke, sip. Sini, 3%. Entry 420, SL 406, TP di 440. Itu untuk bumi. Disclaimer on, jangan jadikan analisa saya ini sebagai satu-satunya patokan untuk teman-teman entry. Nah, ketika ini bumi tembus di 440, maka dia target terdekatnya di 500 untuk bumi. Menurut saya sih bumi ini bisa sampai minimal ke 700 sih, tapi ya kita lihat aja ke depannya. Itu spekulasi saya aja. Oke, ini bumi sebagai emiten terakhir di part 1 video analisa hari ini. Kita lanjut ke part 2 mulai dari CSMI sampai ke WiFi. Terima kasih yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Sekali lagi disclaimer on dan Dior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut part 2 ya teman-teman.